Selamat datang di konten belajar bareng. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan semangat. Oke, buat yang baru gabung, perkenalkan nama saya Valeris Rugahnawan. Teman-teman bisa panggil aja Pak Nawan. Untuk konten belajar bareng ini udah cukup lama ya, sekitar sebulan yang lalu terakhir diupload. Nah, kali ini konten kita itu akan membahas mengenai soal bahasa Indonesia. Kali ini Bapak menyiapkan 5 soal. Jadi, silakan teman-teman mempersiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Oke, langsung saja kita akan menuju ke PPT-nya. Nah, sudah terlihat? Oke. Yang pertama, oh iya, buat teman-teman pasti sudah membaca ini ya, atau paling tidak mendengar berita atau pernah melihat di TV atau di sosial media mengenai akan diadakannya TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, beruntungnya untuk teman-teman yang masih SD, TKA ini akan dilaksanakannya masih tahun 2026. Tapi untuk SMA dan juga SMK ini sudah akan diadakan di tahun ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa persiapkan dirimu untuk menghadapi tes kemampuan akademik. Ini beritanya Bapak ambil dari website kemendikdasmen.go.id ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke, di sini kita ada bacaan. Untuk soal-soal bahasa Indonesia memang biasanya ada bacaan, ada teks puisi, ada iklan, nah macam-macam ya. Biasanya memang seperti itu. Oke, untuk bacaan untuk nomor 1 dan 2. Yang pertama ini ada Vanu. Yo, siap berangkat? Rio. Ayo. Dara, mau kemana kak? Aku mau ikut. Tiba-tiba Dara masuk dari halaman. Vanu. Boleh, kita minta izin bapak ibu dulu ya. Ibu berkata, mau kemana? Ibu keluar dari kamarnya dan ikut duduk di ruang tamu. Nonton sepak bola, Bu. Ya, hati-hati di jalan. Oke, bacaannya itu ya. Untuk soal nomor 1. Di mana latar belakang drama di atas? Nah, silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu di bukunya. Kalau sudah, nanti kita akan bahas bareng. Sudah? Oke, kita bahas. Di sini pertanyaannya itu di mana? Mengenai latar belakang drama di atas. Oke, coba kita cek lagi di atas. Kira-kira ini di mana ya? Apakah ini di lapangan karena nonton sepak bola? Atau ini di halaman karena Dara masuk dari halaman? Nah, buat teman-teman yang bingung, latar belakang drama itu maksudnya kita harus tuliskan di sini. Ada yang pada saat percakapan itu waktu yang sebelum, saat percakapan, dan juga sesudah. Nah, kalau si Dara itu sebelumnya itu berada di halaman karena dia masuk dari halaman. Kalau sesudah, mereka kan berangkat bareng-bareng menuju ke lapangan. Nah, kalau percakapan ini kita harus cari saat percakapan itu terjadi.
Mau kemana kak? Aku mau ikut. Tiba-tiba Dara masuk dari halaman. Boleh kita minta izin Bapak Ibu dulu ya? Nah, kita bisa tahu dari percakapannya si ibu ini. Mau kemana? Ibu keluar dari kamar dan ikut duduk di ruang tamu. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Untuk latar belakang drama di atas itu ada di ruang tamu. Nice. Oke, lanjut. Udah ya. Nomor 2. Apa amanat cuplikan drama di atas? Nah, di nomor 2 ini dia bertanya mengenai amanat atau pesan yang dapat diambil dari cuplikan drama di atas. Coba kita cek dari jawabannya. Yang A, sebelum pergi harus izin kepada orang tua. Oke, kita checklist dulu. Yang B, berhati-hatilah jika menonton sepak bola. Lalu yang C, patuhilah nasihat orang tua setiap saat. Yang D, ajaklah saudara jika menonton sepak bola. Oke, kita cek bacaan drama di atas ya. Nah, untuk amanatnya ini kita bisa tahu dari percakapannya si Vanu. Boleh kita minta izin Bapak Ibu dulu ya. Nah, amanatnya kita harus meminta izin kepada orang tua sebelum kita pergi. Alasannya kenapa? Supaya jika kita pergi, orang tua bisa tahu kita pergi kemana, sehingga tidak akan bingung nanti orang tua ketika harus mencari kita. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 3. Siang itu, sampah berserakan di halaman sekolah. Apa persamaan kata bergaris bawah di dalam kalimat tersebut? Oke, kita coba cek jawabannya satu-satu ya. A, berterbangan. Kira-kira betul atau salah berterbangan? Kalau misalnya teman-teman masih bingung, untuk latihan teman-teman bisa mencari kata yang dicari itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa mencari di KBBI yang berbentuk buku, atau sekarang juga sudah ada KBBI daring yang bisa diakses lewat internet. Ketika kita cek berserakan, itu tuh ada dituliskan bahwa pengertiannya itu ada di mana-mana menurut KBBI. Ada di mana-mana. Kita cek dari jawaban satu persatu, mulai dari yang A, berterbangan. Nah, kalau untuk konteks berserakan, ini kan ada di mana-mana, tapi konteksnya itu sampahnya itu berada di lantai atau di bawah gitu ya, tapi tidak berterbangan di udara gitu ya. Jadi untuk berterbangan ini kan konteksnya ada di udara, jadi masih kurang tepat ya. Lalu yang B, mengonggok. Nah, kalau ini itu konteksnya bukan tersebar ya, tapi terkumpul menjadi satu gitu, satu onggokan atau sebuah menggunung gitu sampahnya. Jadi ada di satu tempat yang sama. Jadi udah sangat berbeda sekali ya dengan pengertian di KBBI, ada di mana-mana. Satu tempat yang
sama kalau ini. Jadi masih kurang tepat. Sekarang antara C dan D. C itu berhamburan. Berhamburan. Kalau yang D itu berterbaran. Nah, konteksnya di sini sampahnya itu berserakan di halaman sekolah. Kira-kira apakah berhamburan atau berterbaran ya? Kalau berhamburan itu tuh konteksnya karena misal gelas kaca tersenggol oleh tangan Adi, jadi kacanya berhamburan. Kalau berterbaran itu konteksnya sampahnya sudah ada di halaman itu ya. Jadi menurut Pak Nawan ini jawabannya lebih ke yang D, berterbaran. Oke, next. Pertanyaan nomor 4. Ia memang bla 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 sudah dinasehati berkali-kali, tetapi tetap saja tidak berubah. Apa ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas? Oh, jadi nomor 4 ini dia ungkapan ya. Oke, kita bahas ungkapan satu persatu, mulai dari yang A. Besar kepala, itu artinya apa ya? Itu artinya sombong. Ia memang sombong, dinasihati berkali-kali. Masih kurang tepat ya. Lalu yang B, itu besar hati. Besar hati ini artinya menerima, berbesar hati. Tapi kalau dinasihati berkali-kali itu bukan ini ya. Selanjutnya, keras kepala. Keras kepala ini dia maksudnya tidak berubah. Nah, ini sangat cocok ya. Dia memang keras kepala, sudah dinasihati berkali-kali tetapi tetap saja tidak berubah. Ini keras kepala itu kalau konotasi positifnya memegang prinsip, jadi tidak goyah ya prinsipnya. Lalu yang D, ringan kepala, itu masih kurang tepat ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, keras kepala. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Apa antonim kata subur dalam puisi di samping? Oh, di sini ada puisi mengenai Desaku karya Ilyas. Jadi, sebelumnya di soal antonim. Antonim itu artinya apa? Antonim itu artinya kebalikannya ya. Kalau sinonim itu persamaan kata. Sini kata subur, kita cari kata suburnya. Desaku, desa yang subur akan air mata. Nah ini ya. Desa yang subur akan air mata. Nah, kalau konteksnya berdasarkan puisi ini, suburnya itu artiannya subur akan air mata, itu berarti banyak air. Oke. Sinonim dari banyak air adalah
basah, itu sinonimnya ya. Jadi yang D kurang tepat. Karena di sini antonim itu berarti kalau banyak air itu sedikit air atau tandus. Nah, ini ya. Jawabannya adalah A. Kalau gembur itu artinya apa? Gembur itu tanahnya lunak, tanahnya mudah ditanami. Kalau panen itu artinya saat untuk waktu untuk mengambil hasil bumi, memanen ya. Jadi ini juga kurang tepat. Jawabannya adalah A. Tandus. Oke, itu tadi ya pembahasan kita 5 soal bahasa Indonesia untuk persiapan TKA 2026 tingkat sekolah dasar. Buat teman-teman yang ingin membahas soal-soal lain atau mempunyai saran, wah kita harus bahas ini nih Pak Nawan, atau mempunyai kritik atau ingin memberikan apresiasi, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Job Desk lead you to success. Thank you.